Buka Alkitab kita sama-sama. Hari ini kita masih ada dalam pembahasan lanjutan kita tentang 33 bukti kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, kesetiaan Tuhan dalam hidup saya sungguh sangat terbukti. Dalam pembahasan ke-24 ini kita sedang membahas bahwa dia menghalau musuh-musuh kita. Bukti bahwa dia setia, dia menghalau musuh kita. Sebagian besar kita akan komplain dan berkata kalau Tuhan itu setia dan dia maha kuasa, kenapa dia tidak mencegah saja supaya musuh tidak hadir dalam hidup kita? Ada orang-orang yang berkata, pendeta saya setiap Senin doa puasa. Saya berdoa supaya sepanjang minggu saya nggak akan menghadapi musuh. Saya mau beritahu, saya hargai doa puasa saudara. Tuhan tidak mencegah kita menghadapi musuh. Tuhan biarkan kita menghadapi musuh. Tetapi ini yang Tuhan janjikan. Bersatu jalan mereka boleh menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka lari meninggalkan engkau. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. I'm proud of my Bible. Saya bangga dengan Alkitab saya. Alkitab saya menjelaskan banyak hal yang sekarang baru bisa dipahami oleh banyak orang. Contoh, Alkitab sudah bilang bersatu jalan mereka akan menyerang engkau, tapi bertujuh jalan mereka akan lari meninggalkan engkau. Pertanyaannya, kenapa harus bersatu jalan mereka menyerang kita? Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang bilang your best friend is your enemy. Sahabat terbaik saudara biasanya adalah musuhnya musuh saudara. Artinya apa? Walaupun orang gak saling kenal, kalau dia memusuhi saudara, tiba-tiba mereka bisa berduaan. Tadinya gak saling kenal, tiba-tiba kita lihat di Instagramnya, lagi minum kopi bersama di kopi kenangan mantan terindah. Sampai kita kaget, makanya dia berdua ini gak cocok. Orang Manado bilang nyabako maso. Tapi sekarang kenapa dia akrab banget? Karena dia sama-sama mau menjatuhkan saudara. Karena siapa itu musuh? Musuh adalah orang yang paling memperhatikan saudara. Kapan saudara cat rambut dia tahu. Kapan saudara ada jerawat dia tahu. Lagi stres dia itu, lagi stres makanya timbul jerawat. Kapan saudara ke GI dia tahu. Kapan saudara ganti status dia tahu. Kapan saudara posting sesuatu dia tahu. Kadang-kala dia komen. Munafik. Tapi pakai akun lain. Nah ini. Yang bengong pasti korban. Yang ketawa-ketawa pelakunya. Karena yang bengong dia gini. Oh iya? Oh iya? Kalau yang pelakunya, ketahuan gue sama Gilbert. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Musuh selalu memperhatikan saudara. Saudara ketawa dia perhatiin. Giginya gak rata. Saudara diem. Lagi putus asa dia tuh. Lihat aja udah mau nangis. Apa yang mau nangis? Masa kita mesti ketawa terus? Kalau sendiri kita ketawa kan gila. Tapi itu yang saya bilang. Sebagai gembala saya mau ingatkan. Biarkan musuh terus memperhatikan saudara. Saudara tetap hanya memperhatikan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Dalam hidup saya punya prinsip begini. Otak saya terlalu mahal untuk diisi oleh sampah-sampah yang sia-sia. Ada yang bilang amin. Otak saya terlalu mahal untuk diisi oleh sampah-sampah yang tidak berguna. Setuju? Ngapain
mikirin orang yang menyakiti saudara, yang mengecewakan saudara. Masih ada terlalu banyak yang harus kita pikirkan tentang kebaikan Tuhan dan rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya. Amin. Yang perlu kita jaga yang pertama pikiran kita. Yang kedua yang kita perlu jaga hati kita. Hati kita terlalu mahal untuk diisi oleh sampah-sampah busuk yang tidak berguna. Yang setuju katakan aha. Amin. Yang penting kita jaga pikiran dan hati kita. Karena kita tahu kalaupun manusia mereka-rekakan yang jahat, Allah akan mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ini yang kita belajar hari ini. Ulangan pasal 4 ayat 35 sampai 40. Engkau diberinya melihatnya, engkau diberi melihatnya, engkau diberi mengalaminya, maksudnya menghadapi musuh, menghadapi tantangan, menghadapi hal-hal yang tidak mengecewakan, menghadapi sakit penyakit, kau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Amin. Kita berharap kalau Tuhan itu setia, kenapa Dia tidak mencegah musuh dari kita? Tapi ayat ini menjelaskan engkau diberi melihat, amin. Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Berarti yang pertama, kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi musuh dan menghalaunya di waktunya Tuhan? Yang pertama supaya kita mengetahui. Sama-sama bilang supaya saya mengetahui. Supaya kita mengetahui bahwa Allah ahli dalam menyelesaikan musuh-musuh kita. Bilang sama sebelah saudara, makanya jangan urusin sendiri. Kalau ada orang yang menyakiti saudara, ada orang yang mengecewakan saudara, ada orang yang memancing emosi saudara, ada orang yang melukai perasaan saudara, sama-sama bilang sama saya, jangan urusin sendiri. Sama-sama bilang sama saya, jangan urusin sendiri. Sama-sama bilang jangan urusin sendiri. Saudara yang di rumah ketik di live chat saudara, saya tidak boleh urusin sendiri. Ya. Karena kalau kita urusin sendiri, persoalannya akan jadi lebih parah. Setuju? Kita perlu tahu Tuhan ahli menyelesaikannya. Waktu kita serahkan kepada Tuhan, apa yang tidak pernah kita pikirkan itu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya supaya saya mengetahui. Yang kedua, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Artinya, saya diizinkan menghadapi musuh supaya saya mengetahui. Ayat 2. Maksudnya ayat 36. Yang kedua, dari langit Dia membiarkan kau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Di bumi Ia membiarkan kau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Berarti yang kedua, kenapa Tuhan tidak mencegah musuh tapi mengizinkan kita menghadapi musuh lalu kemudian menghalaunya di waktunya Tuhan? Yang kedua, untuk mengajar kita. Sama-sama bilang sama saya, untuk mengajar saya. Supaya saya belajar agar saya tidak kurang ajar. Iya kan? Kalau kita nggak belajar lama-lama jadi kurang ajar. Kalau Tuhan sudah baik dalam hidup kita, lalu kita mengeluh, kita bersungut, itu namanya apa, Bu? Kurang ajar. Kan Tuhan baik, masa iya sih kita terus mengeluh? Kita udah ngalamin banyak berkat Tuhan, mujizat Tuhan. Kita masih khawatir. Kita masih panik. Kita masih stres kalau menghadapi masalah. Itu namanya kurang ajar. Kan kita punya Tuhan yang hebat. Tidak pernah Tuhan kecewakan kita. Pak, engkau punya istri, Pak. Karena ada masalah, kok tiba-tiba curhat sama perempuan lain. Itu namanya apa, Pak? Bukan cuma kurang ajar, Bu. Sangat kurang ajar. Yuk lo pakai sangat. Bu.
Engkau udah punya suami, Bu. Tiba-tiba ada masalah, nggak tahan. Saya mau cerai aja. Udah nggak tahan. Itu kurang ajar namanya, Bu. Emangnya doa udah nggak berkuasa lagi? Orang-orang yang belajar akhirnya menyadari. Tantangan boleh sebesar apapun, orang yang berseru kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Adik-adik muda, engkau anak Tuhan Yesus, engkau pergi ke gereja. Tapi pacaran sama orang tidak seiman. Pacaran raba-rabaan. Pegang-pegangan, pencet-pencetan, remes-remesan, colok-colokan. Itu namanya apa? Kurang ajar. Kita kan udah tahu gelap dan terang gak bisa bersatu. Kita kan udah tahu bahwa kita harus jaga kesucian di masa muda kita. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuan yang bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan izinkan badai, masalah, persoalan. Supaya kita belajar. Apa sih fungsi belajar? Dari gak tahu menjadi tahu. Dari gak bisa menjadi bisa. Dari gak mampu menjadi mampu. Dari gak kuat menjadi kuat. Dari tidak sanggup menjadi seorang yang cakap menanggung segala perkara karena kuasa Tuhan. Yang sudah katakan amin. Yang ketiga, ayat 37 bilang, karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau apa? Keluar dari Mesir dengan kekuatan yang besar. Berarti yang ketiga, kenapa Tuhan tidak mencegah? Tapi Tuhan mengizinkan, lalu kemudian di waktunya Tuhan menghalau. Yang ketiga, supaya kita keluar dari perbudakan. Dan waktu kita keluar dari perbudakan, berarti kita masuk pada keadaan yang baik. Masuk pada level rohani yang lebih tinggi. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya tahu. Sama-sama bilang sama saya, supaya saya belajar. Yang ketiga, supaya saya keluar dari perbudakan. Untuk saya masuk pada level rohani yang lebih tinggi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi sekarang saya harap saudara mengerti. Tuhan memang tidak mencegah kita menghadapi musuh. Tuhan mengizinkan kita menghadapi musuh. Tapi Tuhan persiapkan kita. Di waktu yang tepat Tuhan halau. Setelah dia lihat rancangannya tergenapi dalam hidup kita. Yang sudah katakan yeah. Amin. Nah, kita lihat selanjutnya. Ayat 38 bilang begini. Untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Sama-sama bilang sama saya, lebih besar dan lebih kuat. Untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri mereka dan memberikan kepadamu menjadi milik pusakamu. Seperti yang terjadi sekarang ini. Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Mereka yang mau menyerang, Tuhan balikan keadaan sehingga kita yang menerima segala yang indah. Ayat 39. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit di atas dan di bumi di bawah. Tidak ada yang lain. Haleluya. 40. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Supaya baik keadaanmu. Sama-sama bilang sama saya. Supaya baik keadaan saya. Dan keadaan anak-anakmu yang kemudian. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu itu selama-lamanya. Klik. Aha. Selanjutnya kita lihat Ulangan pasal 7 ayat 1-9. Apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Dan ia telah menghalau banyak bangsa di depanmu. Yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Yaitu 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Kembali kata ini kita jumpai. Sama-sama bilang sama saya, lebih banyak dan lebih kuat. Salah satu tipuan iblis. Kita menghadapi musuh, menghadapi masalah yang lebih banyak dan lebih kuat. Pada janji Tuhan bilang pencobaan yang kamu alami tidak pernah melebihi kemampuanmu. Yang setuju sama saya katakan, Alkitab saya bicara. Satu kali Gehazi sedang duduk bersamaan dengan Elisa. Lalu tiba-tiba dia lihat musuh datang menyerang dan mengepung rumahnya. Gehazi berteriak.
Tuanku, celakalah. Kita dikepung. Kita akan binasa. Apa yang harus kita buat? Elisa tidak panik. Elisa menaikkan sebuah doa yang very strange. Dia bukan naikkan doa yang biasa kita naikkan. Biasa doa kita, kirim pasukan malaikatmu, kirim api dan petirmu sambar menyambar, membuat mati semua musuh yang menyerang aku. Kadang-kadang doa kita sadis-sadis juga sih. Tapi doanya Elisa very strange. Dia tatap Gehazi dan dia bilang, ya Tuhan bukalah matanya supaya dia melihat. Very strange. Kalau kita ada di sana mungkin kita mempertanyakan, why? Why did you pray like that? Kenapa kau naikkan doa seperti itu? Tapi setelah doa itu dinaikkan, Gehazi tiba-tiba berteriak, yang menyertai kita lebih banyak daripada yang melawan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Berarti hari ini kita sadar, kalau kita dalam posisi mengeluh dan berkata, musuh saya terlalu besar, yang menyerang saya terlalu kuat, badai saya nggak kuat lagi menghadapinya. Itu bukan karena Tuhan tidak menolong, tetapi karena mata rohani kita belum terbuka. Ada yang bilang amin. Kenapa Elisa nggak panik? Apakah dia udah mati rasa? No. Saya mau tanya sama saudara, anak Tuhan kalau diomongin masih sakit nggak? Halo? Anak Tuhan kalau diomongin masih sakit nggak? Oh, ada yang bilang enggak. Ada yang nggak beres. Kalau kita merasa hari-hari ini pencobaan kita terlalu besar, musuh kita terlalu kuat, bukan karena Tuhan nggak menolong kita, tapi saya khawatir karena kita hidup hanya dengan logika. Jika itu terjadi, naikkan doa yang dinaikkan oleh Elisa. Ya Tuhan, bukalah mata saya supaya saya melihat. Saya melihat kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, perkara besar yang Tuhan sediakan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang, saya harus hidup dengan iman, bukan dengan logika. Lihat selanjutnya, ayat yang kedua. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka dan janganlah engkau mengasihani mereka. Ayat yang ketiga. Janganlah engkau kawin mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan pada anak laki-laki mereka ataupun anak perempuan mereka. Janganlah kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu dan dia akan memunahkan kau dengan segera. Ayat yang kelima. Tapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka harus kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukkan. Tiang-tiang berhala mereka harus kamu hancurkan. Batu-batu mereka kamu harus bakar habis. Ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa dan semuka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Taruh tangan kanan saudara di dada. Kita baca secara profetik sama-sama bilang, akulah umat yang kudus bagi Tuhan. Sama-sama baca sama saya, akulah yang dipilih oleh Tuhan. Aku akan menjadi umat kesayangannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Ayat 7. Semuanya itu terjadi bukan karena lebih banyak jumlah kita dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini apa? Yang paling kecil dari segala bangsa, yang paling bodoh, yang paling banyak kelemahan, yang paling banyak kekurangan. But he doesn't care. Sama-sama bilang, saya umat yang kudus bagi Tuhan. Sama-sama bilang, saya dipilih oleh Tuhan. Saya akan menjadi umat kesayangannya. Haleluya. Ayat yang ke-8. Tetapi karena Tuhan mengasihani kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkan kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Ayat 9. Sebab itu haruslah kau ketahui
Bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap orang-orang yang kasih kepada dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sama-sama bilang sama saya, Allah itu setia. Klik. Saya Tawari 17 ayat 21 sampai 22. Saya mau setiap kita ngerti dulu ayat-ayatnya supaya kita punya pemahaman yang jelas. Bahwa dia memang tidak mencegah musuh. Dia mengizinkan musuh masuk. Tetapi tepat di waktu Tuhan dia menghalau dengan caranya yang dahsyat dan luar biasa. Amin. 1 Tawari 17 ayat 21 sampai 22. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi apa? Membebaskannya menjadi umatnya. Untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat. Dan dengan apa? Menghalau bangsa-bangsa di depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Nah, dalam pendahuluan saya simpulkan begini. Klik. Suka atau tidak suka? Saya siap atau tidak siap? Dengan karakter saya, dengan cara saya, dengan kebiasaan saya. Apakah saya membuat musuh atau tidak? Tapi salah satu keniscayaan yang tidak pernah saya bisa pungkiri dalam kehidupan ini, bahwa kita pasti menghadapi musuh. Jadi kalau engkau menghadapi musuh, biasa aja. Kalau engkau menghadapi musuh apa? Kalau engkau menghadapi musuh apa? Biasa aja. Jangan dendam. Jangan sakit hati. Jangan kecewa. Jangan mengutuk. Kadang-kadang ada orang Kristen yang doanya ngeri ya. Tuhan saya diomongin. Hajar dia Tuhan. Biar giginya rontok semua. Ngeri kali doamu itu. Ada orang yang diomongin. Tiba-tiba yang ngomongin dia lewat pintu. Pintunya jatuh. Prak. Agak miring sedikit. Tuhan hajar. Hidup jangan suka ngutukin orang. Orang dunia bilang, kalau kamu baik sama saya akan lebih baik dari kamu. Kalau kamu acuh sama saya juga gak peduli sama kamu. Tapi kalau kamu jahat sama saya bisa lebih jahat dari kamu. Anak Tuhan Yesus gak boleh begitu. Minimal jemaat gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang ada di gereja maupun yang ada di dalam ibadah online, kita bukan begitu. Orang baik sama kita berbuat lebih baik. Orang acuh sama kita tetap berbuat baik dan mendoakannya. Orang buat yang jahat buat kita tetap menabur kebaikan. Karena yang jahat sudah diangkat, kebaikan Kristus dalam hidup kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena itu saya simpulkan begini. Ada 4 jenis musuh. Ingat kalau kita harus menghadapi musuh, sama-sama bilang sama saya, biasa saja. Kalau kita harus menghadapi musuh, biasa aja. Gak usah sakit hati, gak usah kecewa, gak usah ngerasa nelongso gitu hati ini. Gak usah rasa stres gitu. Kenapa sih gitu? Gak usah rasa dendam, biasa aja. Nah, kita harus mengerti dulu ada 4 jenis musuh. Yang pertama yang paling ringan. Musuh yang saya sebut bersifat pasif. Intinya dia tidak menyukai kita. Tapi dia lebih diam, lebih tidak peduli, tidak menunjukkan tanda-tanda. It's okay. Kita nggak bisa menyenangkan hati semua orang. Saudara pelayanan ke, saudara bisnis ke, saudara kaum profesi ke, saudara karyawan ke, saudara mulai bisnis online ke, saudara anak muda ke, kita nggak bisa buat semua orang menyenangi kita. But it's okay. Kita nggak usah kecewa, kita nggak usah sakit hati, kita nggak usah jadi penjilat, kita nggak usah berusaha menyenangkan hati semua orang. Be yourself. Sama-sama bilang saya harus jadi sebagaimana saya adanya. Dan kita nggak usah stres, nggak usah kecil hati. Kalau ada orang nggak suka sama kita, it's okay. Yang penting kita tetap fokus pada Kristus dan tetap menjadi berkat dan mendoakan setiap orang yang baik. Amin. Yang kedua, jadi ini musuh yang kita nggak bisa hindari. Ada orang-orang yang nggak suka sama saudara. Menurut saudara, I do my best.
Saya udah buat yang baik dan nggak selamanya orang itu jauh dari kita. Kadang-kadang dia bisa ada di keluarga. Kadang-kadang dia bisa ada di tempat kerja saudara. Dan saudara nggak usah mikir kenapa ya dia nggak suka sama saya. It's normal. Ada orang-orang yang just chemistry-nya nggak bisa masuk. It's okay. Yang penting tetap jadi orang yang berintegritas. Sama-sama bilang saya nggak bisa disukai semua orang. Yang penting saya melakukan yang benar dalam hidup saya. Kalau kita nggak disukai karena kita kasar, kalau kita nggak disukai karena kita pelit, kalau kita nggak disukai karena kita egois, kalau kita nggak disukai karena kita orangnya gampang tersinggung, kita suka ngomongin orang, bertobat, saudara. Tapi kalau kita nggak disukai orang, hanya karena kita nggak disukai orang, it's okay. Jangan stres, jangan panik, jangan berusaha hidup disukai semua orang, it's okay. Be yourself. Saya percaya hidupmu berharga buat Tuhan. Amin. Yang kedua saya pelajari, jenis musuh yang kedua, musuh yang saya sebut lebih bersifat aktif. Dasarnya jelas dia tidak menyukai kita. Tetapi secara terbuka dan aktif selalu berusaha menghancurkan, menjatuhkan, menebar segala berita buruk. Mau itu data, mau itu hoax, pokoknya selalu nyerang. Dan kadang-kadang itu bisa terjadi di sekitar kita. Daniel nggak salah apa-apa. Tapi orang cari kesalahannya. Dan Alkitab berkata, tidak dijumpai kesalahan kecuali dalam hal hubungannya dengan Tuhan. Ini benar-benar persoalan yang dicari-cari. Sampai mereka rekayasakan surat dan keluar surat. Tidak boleh di wilayah raja ada orang yang berdoa kepada yang lain kecuali kepada raja. Ini rekayasa gila saudara-saudara. Tapi itu yang saya mau bilang. Di dunia ini banyak logika nggak bisa berpikir. Karena ada orang-orang tertentu kalau kemudian gak suka sama orang jadi sadis dan keji hidupnya. Tetapi yang menarik dalam Alkitab, saya baca Alkitab berkata apa? Daniel berdoa 7 kali dalam sehari. Menghadap ke Yerusalem. Dengan jendela-jendela terbuka. Sebagian orang akan berkata, oh itu nantangin. Sebagian berkata, so suci. Tapi buat saya, Daniel mengambil keputusan, hubungan dengan Tuhan tidak boleh terganggu oleh siapapun. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, hubungan saya dengan Tuhan tidak boleh terganggu dengan apapun dan siapapun. Saya beri nama, Daniel be his self. Daniel jadi seperti dirinya sendiri. Kalau karena saya begini lalu saya mau ditangkap, saya mau dinyatakan bersalah, it's okay. Dan betul, dia dibuang ke gua singa. Tapi buat saudara-saudara yang sedang dijahatin, sedang dicurangi, sementara saudara menjalankan yang benar, kalimat kekuatan saya sebagai gembala buat saudara sederhana. Tuhan gak tidur, Tuhan gak buta. Sabar, tenang, pandang Tuhan. Ada waktunya musuh menertawakan saudara. Ada masanya Tuhan angkat saudara bawa dalam kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang ketiga, jenis musuh ini gak enak. Yang bersifat munafik. Bilang sama sebelah saudara, bukan kayak lu kan? Ya, musuh yang bersifat munafik. Intinya di depan kita baik, tapi di belakang kita membicarakan yang buruk. Ini kalau ketemu kita nih, bisa haleluya. Haleluya, shalom. Ya. Ada orang yang jahatnya pembukaannya rohani.
Orang dunia kalau ngomongin orang apa? Lu udah tahu nggak? Lu udah tahu nggak? Apa bedanya sama kalau orang Kristen ngomongin orang? Depannya beda. Doain ya. Gitu kan. Ini lambe turah rohani nih. Namanya lambe turah yang diurapi nih. Mulainya rohani. Kau memulai dengan roh dan mengakhiri dengan daging. Mulainya rohani. Doain ya. Apa? Emang lu belum tahu? Kan itu begini. Makanya sebagai gembala, saya harus ingatkan saudara. Tulus itu harus. Sama-sama bilang sama saya, tulus itu harus. Tapi bego itu jangan. Kadangkala kita tulus tapi terlalu bego saudara-saudara. Karena ada orang yang manis di depan saudara. Makanya sebagai hamba Allah, ini sebagai gembala saudara, saya ingatin nih buat saudara yang di gereja maupun yang ibadah online. Hati-hati sama orang yang suka ngomongin orang kepada saudara. Hati-hati sama orang yang suka ngomongin orang lain kepada saudara. Percayalah, satu saat dia akan ngomongin saudara kepada orang lain. Karena memang karunia panggilannya adalah ngomongin orang. Lu jangan keburu seneng dulu lu. Dia selalu ngomongin orang sama gue lu. Gue jadi tahu banyak. Iya, orang juga jadi tahu banyak tentang lu. Jadi kalau ada orang suka ngomongin orang lain di depan saudara, sembari dia ngomong angkat tangan kanan. Sampai dia bingung sendiri. Kenapa sih? Enggak, gue doain aja. Supaya karunia ngomongin orang lu dicabut dalam nama Yesus. Hati-hati sama orang yang suka ngomongin orang lain kepada saudara. Karena hari ini dia ngomongin orang lain kepada saudara, tapi satu hari dia akan ngomongin lu di hadapan orang lain. Betul? Itu yang saya bilang musuh yang munafik. Dalam Alkitab kita jumpai siapa? Saul. Saul di hadapan Daud sangat luar biasa. Tetapi berkali-kali dia memberi perintah untuk menyuruh Daud maju berperang dan ditaruh di paling depan tanpa senjata. Tetapi pemeliharaan Tuhan tetap luar biasa atas hidup Daud. Sampai waktu Tuhan kasih kesempatan untuk membalas Saul, hatinya Daud terlalu tulus. Dia bilang, aku tidak akan menjamah orang yang Tuhan urapi. Amin. Yang keempat, nah ini yang paling menakutkan. Musuh yang saya sebut sebetulnya tidak disadari. Intinya mereka bukan musuh, intinya mereka adalah sahabat baik. Tapi menebar keburukan dalam hidup kita. Tapi kita tidak sadari. Ada banyak orang pertama kali merokok bukan karena musuh. Tapi karena teman. Setuju? Ada banyak orang pertama kali pakai drugs. Bukan karena musuh tapi karena teman. Kelihatannya teman ini mau nolong. Lu gue lihat kok lagi stres banget sih. Ya gue udah 3 hari gak bisa tidur, lu gue banyak pikiran. Kita sih berdoa harus, dengar lagu rohani perlu, kalau masih gak bisa, nih ada obat. Lo doa dulu dalam nama Yesus, lo minum lebih mantap hasilnya. Awalnya sebulan sekali, lama-lama sehari 3 kali saudara-saudara. Ada banyak orang mengerti percabulan, mengerti pornografi, mengerti tentang karaoke, mengerti tentang klub, mengerti tentang minuman, mengerti tentang sabu-sabu seringkali karena apa teman. I'm your pastor.
Saya rindu lihat Tuhan membuat terobosan-terobosan luar biasa di tahun ini. Tapi saya berdoa kepada Tuhan, supaya saudara bisa memilah mana teman yang mengarahkan saudara pada rencana Tuhan. Mana teman yang bisa memisahkan kau dari kasih Kristus. Ada orang bercerai karena apa? Karena temannya. Temannya mulai bilang sama dia, gue sih kesian lihat lu. Lu terlalu disakiti, lu terlalu sabar. Tuhan juga gak suruh begitu. Mumpung lu masih muda, kalau mau pisah-pisah sekarang. Masa ntar udah nenek-nenek lu gak bakal laku lagi. Ya tapi kan Alkitab bilang, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Gue juga ngerti. Tapi lu inget, lu waktu nikah bukan dipersatukan Tuhan, lu nikah bunting duluan. Berarti lu bukan dipersatukan oleh Tuhan, dipersatukan oleh kebuntingan lu itu. Darah Yesus. Ada lagi teori baru, dipersatukan oleh kebuntingan lu itu. Ngaco saudara-saudara. Sama-sama bilang sama saya harus hati-hati sama teman. Karena seringkali musuh membuat kita doa lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan. Tetapi teman membuat pertahanan kita jebol. Jangan biarkan iblis menyusupi teman yang sebetulnya akan menghancurkan hidup saudara. Makanya Alkitab bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Waktu saudara dengar hari ini firman Tuhan, berkaca dirilah. Saya hanya akan bergaul sama orang-orang dengan dekat. Ia akan mengarahkan saya pada Tuhan. Ia akan membuat saya meninggalkan sifat-sifat lama. Dan membuat saya hidup menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya saya pelajari, klik. Siapa yang sebetulnya mudah diserang musuh? Yang pertama, orang yang diberkati dan dipakai Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, rasanya saya nggak terlalu setuju pendeta. Karena orang yang paling gampang memiliki musuh adalah orang yang serakah, orang yang egois, orang yang kepala batu, orang yang emosional, orang yang mau menang sendiri. Tapi saya mau bilang sama saudara, orang seperti ini kalau berubah, tetap dia bisa bergaul dengan banyak orang. Setuju? Tetapi kalau engkau diberkati Tuhan dan dipakai Tuhan, engkau tidak bisa berubah. Dan engkau tidak perlu berubah karena itu orang akan tetap membenci saudara. Akan tetap memusuhi saudara. Ngerti maksud saya? Kalau sudah menatap saya dan berkata, ya tapi pendeta saya tuh gak bisa gitu hidup di musuh orang. Saya gak sejahtera hidup gitu. Oh boleh. Hiduplah miskin dan menderita. Engkau tidak akan dimusuhi orang. Bahkan orang yang gak kenal kasih beras sama saudara. Karena kasihan lihat hidup lu. Sebagai gembala saya berdoa. Supaya hidupmu diberkati dan dipakai Tuhan. Tetapi sorry untuk bilang ini. Waktu engkau diberkati dan dipakai Tuhan. Berita buruknya. Ada orang-orang yang akan membenci saudara. Coba menjatuhkan saudara. Coba ngomongin saudara. Tapi tangan Tuhan yang kuat akan tetap memegang saudara. Tetap maju dalam kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang kedua. Siapa yang mudah memiliki musuh? Orang yang sukses dan menonjol dalam karir dan pekerjaannya. Daniel 10 kali lipat lebih cerdas. Makanya orang-orang iri kepadanya. Yusuf apapun yang dikerjakan yang dibuat Tuhan berhasil. Bahkan dia dibuang ke penjara. Kepala penjara sayang sama Yusuf. Makanya selalu dia akan menghadapi tekanan demi tekanan. Tuhan akan angkat saudara. Engkau akan lebih menonjol, engkau akan sukses diberkati oleh Tuhan. Tapi minta maaf. Jaga hati saudara. Karena ada orang-orang yang mencurangi saudara, yang memfitnah saudara, yang menjahati saudara. Bahkan tidak sedikit yang main kuasa gelap untuk coba menyantet saudara.
tapi penjagaan Tuhan sempurna atas kita. Yang ketiga, siapa orang-orang yang mudah memiliki musuh? Orang yang disukai, orang yang dikagumi, serta orang yang digandrungi banyak orang. Daud gak pernah bikin salah sama Saul. Tapi waktu Daud mengalahkan Goliat untuk kepentingan Saul, lalu kemudian dengan kemenangan itu ada euforia yang luar biasa. Dia masuk Yerusalem, perempuan-perempuan Yerusalem menari-nari. Dan berkata, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Gak ada yang salah dengan tarian itu, gak ada yang salah dengan nyanyian itu. Mereka juga memuliakan Saul, tapi Daud lebih dimuliakan. Kenapa? Karena baru saja mengalahkan Goliat. Wah, perkataan itu membuat Saul menjadi panas. Dari situlah awal Saul berkali-kali merancangkan pembunuhan buat Daud. Jadi kalau diomongin orang lu stres, itu namanya bego. Ngapain kita stres? Biarin yang ngomongin kita sampai stres. Lu iya kan? Kan yang gak suka sama kita tiap hari dia liatin status kita. Tiap hari dia cari informasi tentang kita. Biarin dia sibuk dengan kita. Kita sibuk dengan kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Selanjutnya, yang terakhir, saya panggil pemain musik maju ke depan. Siapa yang mudah memiliki musuh? Satu, orang yang diberkati dan dipakai Tuhan. Makin engkau diberkati dan makin engkau dipakai Tuhan, makin banyak orang coba menyerang saudara. Ketika engkau sukses dan menonjol dalam karir dan pekerjaan, banyak yang coba memusuhi saudara. Ketika engkau disukai, dikagumi, serta digandrungi banyak orang. Dan yang keempat, ketika orang itu memiliki banyak talenta serta kemampuan dalam kehidupannya. Makanya makin banyak talenta, makin banyak kemampuan, kita harus makin bergantung pada Tuhan. Saya coba selidiki kenapa banyak orang kecewa dalam hidupnya. Dua hal. Yang pertama karena sifat kekanak-kanakannya. Dan yang kedua karena terlalu berharap sama manusia. Amin. Kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi musuh? Salah satunya untuk melatih kita makin dewasa, membuang sifat kekanak-kanakan. Kenapa Tuhan izinkan kita menghadapi musuh? Selanjutnya supaya kita nggak berharap pada manusia. Kita kecewa bukan karena Tuhan tidak tolong, tapi karena kita terlalu berharap sama manusia. Pak, pernah kecewa karena berharap sama manusia? Bu, pernah kecewa karena berharap sama manusia? Pelayan-pelayan Tuhan pernah kecewa karena berharap sama manusia? Yang cewek-cewek di gereja ini saya mau tanya, pernah kecewa karena berharap sama manusia? Makanya kalau sampai hari ini saya belum punya pasangan teman hidup, bukan karena saya nggak menghargai lembaga yang bernama pernikahan, tapi karena saya trauma. Semua laki-laki di mana-mana pun juga sama aja. Laki-laki hanya diciptakan untuk menghancurkan dan melukai perasaan wanita. Jangan melakukan kebodohan yang sama yang kita pernah buat sebelumnya. Udah kapok? Udah kapok? Siapa yang bilang belum? Berharap terus sama manusia, berharap terus sama manusia. Masa belum kapok? Biarlah hari ini kita bilang, Tuhan saya kapok. Enggak Tuhan. Apapun yang terjadi udahlah. Saya gak mau berharap sama manusia. Saya cuma andalin Tuhan aja. Tuhan yang terbaik dalam hidup saya. Di waktunya Tuhan, semua akan dibereskan Tuhan. Luar biasa, berikan tepuk tangan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, katakan ku
tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, sama-sama katakan, waktu Tuhan ini yang aku percaya. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Dan Alkitab bilang kalau kita jadi satu dalam kematiannya, kita akan menjadi satu juga dalam kemuliaannya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hal yang kau berkata, itulah saya. Saya tuh kadang-kala mikir gitu, kenapa sih Tuhan gak mencegah saya menghadapi musuh? Capek saya Tuhan. Kadang-kala saya bilang saya udah gak sanggup, terlalu besar, terlalu kuat. Tapi hari ini saya ngerti, kalau yang saya hadapi terlalu besar dan terlalu kuat, itu hanya karena saya tidak berjalan dengan iman. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bilang, Tuhan buka mata saya supaya saya bisa melihat. Tuhan izinkan kita melalui semuanya supaya kita gak kekanak-kanakan. Kadang-kala kita terlalu childish sebagai suami, kita terlalu childish sebagai istri. Kita terlalu childish sebagai pelayan Tuhan, kita terlalu childish dalam keseharian kita. Ngomong sama dirimu sendiri, saya harus lebih dewasa. Tantangan demi tantangan membuat kita semakin rendah hati, semakin tangguh, semakin bersandar pada Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Cukup. Cukup kekecewaan yang terjadi karena kita terlalu mengandalkan manusia. Masa kita gak kapok-kapok sih? Hari ini kita mau bilang, cukup Tuhan. Saya gak akan lagi mengandalkan manusia. Saya cuma tahu bersama Tuhan saya cakap menanggung segala perkara. Hidup saya bukan ditentukan oleh manusia. Saya gak mau benci siapapun. Saya gak mau sakit hati sama siapapun. Saya gak mau berniat membalas siapapun. Tuhan boleh izinkan apapun yang terjadi, saya tetap hanya akan pandang Tuhan dan bersyukur karena kuasanya sempurna. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap saudara yang letakkan tangan kanan di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami angkat tangan kami dua-dua. Karena kami tahu tepat di waktunya Tuhan, Tuhan menghalaukan setiap musuh. Betul Tuhan tidak mencegah musuh dalam hidup kami. Tapi harinya akan tiba di waktu Tuhan, Tuhan menghalaunya. Untuk mempersiapkan kami semakin dewasa. Mempersiapkan kami untuk lebih sabar, lebih rendah hati. Mempersiapkan kami untuk lebih bergantung pada Tuhan. Dan mempersiapkan kami untuk lebih meyakini bahwa Tuhan yang terbaik di atas segala-galanya. Ampuni kami kalau kami berencana untuk membalas. Ampuni kami kalau kami jadi sakit hati dan kecewa. Ajar kami melihat siapa yang harus menjadi sahabat dan siapa yang kami tahu adalah musuh yang terselubung. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Ya Roh Kudus, bimbing kami terus. Waktu ada musuh di sekitar saudara, tenang aja. Tenang aja. Gak akan kau dipermalukannya. Terima kasih Bapak. Hamba juga doa buat yang sakit. Hari ini kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Dan kami yakin oleh bilur-bilur Kristus, kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa yang luar biasa. Terima kasih Bapak. Hamba mengasihi jemaatmu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umatmu. Hamba doa firman termaterai apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari yang penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Anugerahmu dahsyat, anugerahmu luar biasa, anugerahmu sempurna. Terima kasih Bapak. Bangsa negara kami Indonesia selamatkan ya Allah, damai sejahtera atas Indonesia. Umat mayoritas di bangsa ini Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan bawa pada damai sejahtera dan keselamatan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, para gubernur, para wali kota, para bupati, DPR RI, DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2, DPD, polisi, tentara, Kapolri, Panglima TNI, BNPT, BNPB, BPK, KPK, MA, pengadilan, kejaksaan, pengacara,
lembaga-lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara, baik pimpinan maupun anggotanya, semua dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan dari malapetaka, mara bahaya, niat orang jahat, kuasa kegelapan, dukun, paranormal, penasihat spiritual, dihancurkan di dalam nama Yesus. Roh rakus, roh serakah, roh korupsi dihalaukan dari hidup mereka. Roh takut akan Tuhan, roh hikmat, roh kemampuan terus akan menyertai sehingga mereka melakukan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa. Gereja-gereja di mana-mana tempat, Tuhan sertai dengan anugerah-Mu. Gereja boleh terdiri dari berbagai denominasi, tapi selalu satu sebagai tubuh Kristus. Gereja-Mu di tempat ini, Gereja Bethel Indonesia Glow Fellowship Center, Tuhan pakai terus untuk menegakkan kerajaan Allah dalam kebenaran dan kasih. Biarlah kami boleh menjadi terang, kami boleh menjadi berkat, kami boleh menjadi garam, kami boleh menjadi surat Kristus yang terbuka. Sehingga orang melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapa yang di sorga. Kami siap menjadi pelaku firman dimanapun Tuhan tempatkan. Yang siap menjadi pelaku firman, sama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Kitalah orang-orang yang berbahagia itu, karena orang-orang berbahagia adalah orang yang mendengar firman dan mempraktekkannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.